Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Patriark keluarga Long akan bepergian dengan Penatua Hui. Han Li telah dipasangkan dengan wanita dari keluarga Ye, dan makhluk roh juga telah berpisah menjadi dua kelompok yang dipimpin oleh gadis suci 1000 musim gugur dan Baiki. Setelah terbang hampir 10.000 kilometer, wanita dari keluarga Ye tiba-tiba berhenti, lalu mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk memanggil kapal terbang hitam. Ini adalah harta iblis hitam yang panjangnya lebih dari 100 kaki, dan wanita dari keluarga Ye terbang ke kano sebelum membuat gerakan tangan mengundang ke arah Han Li. Han Li secara alami menerima undangan tersebut dan terbang ke atas kapal juga. Wanita dari keluarga Ye tersenyum, dan berkata, "Perahu Black Jade ini adalah harta iblis terbang yang saya beli di kota Blood Crow. Ini cukup cepat, dan bepergian di dalamnya akan membuat kita tidak mencolok. Ini memang harta iblis yang sangat bagus, kamu sangat perhatian peri Ye," kata Han Li sambil tersenyum. "Kamu terlalu baik, kakak Han, aku yakin harta kaliber ini tidak ada artinya di matamu. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita di sini." Wanita itu mengangkat tangan saat dia berbicara untuk memanggil bola cahaya putih, yang berubah menjadi boneka kain kuning yang berjaga saat dia berjalan menuju kabin di tengah perahu. Han Li mengangguk dan mengikutinya ke kabin. Ukuran kabinnya sekitar beberapa puluh kaki, dan lengkap dengan semua jenis furnitur dasar, bahkan ada beberapa futon hitam di sudut. Kabinnya ternyata mampu menampung 5 orang sekaligus, yang cukup luas mengingat ukuran kapalnya. Han Li dan wanita dari keluarga Ye masing-masing duduk di kursi, setelah itu berkata, "Kakak Han, sekarang tidak ada orang lain bersama kami, saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda secara pribadi. Apa yang saya akan berbicara tentang masalah selanjutnya tentang rute yang akan kita ambil, jadi saya tidak ingin ada yang mendengar kita." "Oh, silakan." Han Li segera ingat bahwa wanita itu tampaknya telah memilih rute ini sebelumnya dan mengambil inisiatif untuk mengundangnya menjalin kemitraan dengannya. Dia adalah satu-satunya di antara kelompok teman ini yang relatif bersahabat dengannya, dan tidak terlalu berpengaruh baginya rute apa yang mereka ambil, jadi dia secara alami bersedia mengikuti petunjuknya. Namun, sekarang tampaknya wanita ini memiliki semacam motif tersembunyi. "Kamu memiliki darah Phoenix surgawi di dalam tubuhmu, kan, rekan Daois? Tidak perlu mencoba dan menyangkalnya, aku pernah mendengar tentang transformasi yang kamu tunjukkan selama pertempuran kota Deep Heaven. Selain itu, ada teknik rahasia yang diturunkan dalam keluarga Ye kami yang memungkinkan saya merasakan aura Phoenix surgawi, namun, yang menurut saya sangat aneh adalah saya juga dapat beberapa aura lain dari Anda, dan masing-masing tidak kalah kuat dari aura Phoenix surgawi. Saya tidak dapat menguraikan dengan tepat apa itu, tetapi mengingat kembali transformasi Anda, saya menganggap Anda memiliki beberapa jenis darah roh sejati di dalam tubuh Anda, benarkah itu, Saudara Han?" Hati Han Li sedikit tersentak setelah mendengar ini, tetapi ekspresinya tetap tenang saat menjawab, "Melihat seperti yang sudah kamu ketahui, aku akui bahwa aku memang berhasil mendapatkan beberapa darah roh sejati selama perjalananku di dunia purba. Mengapa Anda memutuskan untuk bertanya kepada saya tentang hal seperti ini sekarang?" "Tidak perlu khawatir, Saudara Han, saya tidak tertarik pada asal-usul darah roh sejati Anda. Namun, mengingat Anda dapat memadukan darah roh sejati yang berbeda ke dalam tubuh Anda, saya bertanya-tanya apakah Anda akan bersedia untuk memurnikan jenis darah roh sejati lainnya." Wanita dari keluarga Ye itu menjawab, "Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu memiliki jenis darah roh sejati yang lain?" Han Li bertanya saat sedikit kejutan melintas di matanya. "Aku tidak memiliki darah roh sejati di tanganku saat ini, tetapi kita dapat menemukan beberapa di tempat yang akan kita lewati," jawab wanita itu dengan senyum misterius.
Tempat apa yang kamu maksud? Han Li bertanya saat pandangan yang sedikit hati-hati muncul di matanya. Iron Sandridge, jawab wanita dari keluarga Ye tanpa ragu-ragu. Punggung pasir besi, bukankah itu wilayah ras sayap Azure? Darah roh sejati apa yang dapat ditemukan di sana? Han Li bertanya dengan heran. Ras sayap Azure bukanlah ras yang sangat kuat di alam iblis Penatua, tetapi ada beberapa makhluk khusus di antara mereka yang mewarisi darah roh sejati, hanya saja sangat sedikit orang yang tahu tentang ini, wanita dari keluarga Ye berkata dengan senyum. Siapa makhluk spesial yang kamu maksud rekan Daois Ye ini? Han Li bertanya. Saya secara alami merujuk pada anggota inti dari ras sayap Azure. Sama seperti keluarga roh sejati dari ras manusia kita, tidak semua orang di ras sayap Azure mewarisi garis keturunan roh sejati, hanya sebagian kecil yang diberkati dengan garis keturunan seperti itu. Terlepas dari seberapa murni garis keturunannya, setiap Azure Wing yang diverifikasi memiliki garis keturunan roh sejati akan segera menikmati peningkatan status yang meroket dalam ras, jelas wanita dari keluarga Ye itu. Kalau begitu, pasti ada banyak orang yang berkomplot melawan mereka, jadi dijaga sangat ketat oleh saudara-saudaranya. Bagaimana kamu begitu yakin bahwa kita bisa mendapatkan darah roh sejati mereka? Selain itu, keluarga Ye kamu sudah memiliki garis keturunan Phoenix Surgawi, jadi mengapa Anda bersedia mengambil risiko seperti itu? Mungkinkah Ye family Anda juga menguasai teknik rahasia untuk memadukan jenis darah sejati lainnya? Han Li bertanya, tentu saja tidak, tetapi apakah kamu tahu jenis garis keturunan roh sejati apa yang diwarisi oleh ras Azure Wing? Wanita dari keluarga Ye terkekeh. Tolong beri saya pencerahan, Peri Ye, pinta Han Li. Apakah kamu mengetahui jenis burung roh sejati kuno yang paling terkenal, rekan Taois Han? Alih-alih memberikan jawaban langsung, wanita dari keluarga Ye itu menjawab dengan sebuah pertanyaan. Iya, selain Phoenix Surgawi, ada Kun Peng, Ghost Dove, dan Azure Luan, jawab Han Li. Garis keturunan yang diwarisi oleh ras sayap Azure milik Azure Luan, dan mereka memiliki beberapa kemampuan bawaan Azure Luan. Apakah Anda mengerti mengapa saya bersedia mengambil risiko seperti itu sekarang? Sejujurnya, saya telah menemukan ini bahkan sebelum memasuki alam iblis Penatua, dan jika bukan karena ini, saya mungkin tidak bersedia mengambil risiko ini. Dalam arti tertentu, keturunan sejati Azure Luan ini bahkan lebih penting bagi keluarga Ye kita daripada kolam ras roh dan Clean Spirit Lotus. Jadi saya benar-benar berharap Anda dapat meminjamkan saya bantuan Anda. Omong-omong, keluarga Long dan makhluk roh jelas semuanya memiliki motif tersembunyi juga. Jika tidak, mengapa mereka setuju untuk berpisah begitu mudah? Wanita dari keluarga Ye mendesak. Han Li sangat gembira mendengar ini, tetapi dia masih mempertahankan fasad yang tenang saat dia berkata, begitu. Saya mendengar bahwa Azure Luan dan Phoenix Surgawi awalnya memiliki garis keturunan yang sama, tetapi mereka berevolusi menjadi dua jenis makhluk yang berbeda karena kemampuan berbeda yang mereka kembangkan. Anda mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan jenis lain dari darah roh sejati yang dapat diwarisi oleh anggota keluarga Ye Anda, apakah itu benar? Darah sejati Azure Luan adalah salah satu jenis darah dalam 12 transformasi kebangkitan yang bisa dia sempurnakan. Jadi jika dia bisa mendapatkannya, dia akan dapat mengambil langkah besar lainnya dalam penanaman 12 transformasi kebangkitannya. Pada tahap di mana 12 transformasi kebangkitannya saat ini, satu lagi jenis darah roh sejati dapat segera meningkatkan kekuatan transformasi lainnya secara signifikan. Memang, Saudara Han, keluarga Ye kita dapat mewarisi garis keturunan Phoenix Surgawi, jadi aku yakin tubuh mereka tidak akan menolak garis keturunan Azure Luan. Jika kita bisa mewarisi garis keturunan ini juga, maka itu akan menjadi masalah sederhana bagi kita untuk menyalip keluarga Long sebagai keluarga roh sejati nomor 1 di masa depan.
Selain itu, jika saya dapat menyempurnakan garis keturunan Azure Luan dan menggabungkannya dengan garis keturunan Phoenix Surgawi, kekuatan saya juga akan meningkat secara signifikan, dan bahkan ada kemungkinan aku akan bisa maju ke tahap Grand Ascension suatu hari nanti. Mata wanita itu mulai berbinar saat dia berbicara. Han Li merenungkan proposal untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bertanya dengan suara acuh tak acuh, apa yang akan saya dapatkan selain dari darah roh sejati? Wanita dari keluarga Ye sangat gembira mendengar ini, dan dia segera menjawab, kamu akan mendapatkan sejumlah besar batu roh yang tidak kalah dengan apa yang dapat dikumpulkan oleh sekte normal selama rentang waktu 10.000 tahun, dan kami keluarga Ye akan berutang banyak padamu. Jika Anda membutuhkan bantuan kami untuk apapun, keluarga kami akan bersedia memberi Anda bantuan tanpa pamrih pada satu kesempatan. Baiklah, ayo berjabat tangan, kata Han Li sambil mengulurkan tangan dari lengan bajunya. Wanita itu segera mengulurkan tangan juga, dan mereka berjabat tangan saat ekspresi gembira muncul di wajahnya. Keturunan sejati Azure Luan pasti sangat sulit diperoleh mengingat harga mahal yang bersedia kau bayarkan peri Ye. Aku sudah setuju untuk membantumu, jadi beritahu aku di mana letak kesulitannya, Han Li mendesak. Senyum wanita itu memudar setelah mendengar ini, dan dia memberikan respon yang cukup mengejutkan Han Li. Ini memang akan menjadi tugas yang sangat merepotkan, Kakak Han. Jika kita ingin mendapatkan darah sejati, kemungkinan besar kita harus menghadapi leluhur suci. Leluhur suci, apakah kamu serius? Kalau begitu, aku lebih suka meninggalkan darah roh sejati, kata Han Li dengan ekspresi gelap. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, Saudara Han. Jika benar-benar ada leluhur suci yang terletak di Iron Sand Ridge, kami tidak akan memilih rute Gurun Hall Ilusi. Menurut pengetahuan saya, ada klon leluhur suci tertentu Ling Yuan yang terletak di punggungan pasir besi. Tampaknya leluhur suci ini berutang besar pada ras sayap Azure dan mengirim salah satu klonnya ke punggungan pasir besi secara permanen. Anda pernah membunuh klon leluhur suci selama pertempuran di kota Deep Heaven, jadi saya yakin Anda tidak akan kesulitan melawan yang satu ini. Selain itu, selama kita berhati-hati, kita bahkan mungkin tidak memperingatkan klon leluhur suci ini, kata wanita dari keluarga Ye itu. Hanya klon, masih tidak semudah itu untuk menangani. Menurut pengetahuan saya, leluhur suci memiliki hubungan yang sangat dekat dengan klon mereka. Jika tubuh aslinya dari leluhur suci Ling Yuan ini berada tidak jauh dari Iron Sand Ridge, lalu dia bisa bergegas ke lembah setelah kita memperingatkan klonnya, itu masih terlalu berisiko, kata Han Li sambil menggelengkan kepalanya. Yakinlah, Saudara Han, menurut informasi yang saya kumpulkan, leluhur suci Ling Yuan ini tidak hanya tinggal sangat jauh dari punggungan pasir besi, dia juga telah mengasingkan diri selama lebih dari 10.000 tahun. Selain itu, klon lainnya dari dirinya telah dibunuh di masa lalu, tapi dia masih tidak pernah keluar dari pengasingan. Bahkan ada desas-desus yang beredar bahwa tubuh aslinya telah musnah, dan hanya klon ini yang tersisa. Tentu saja, tidak ada yang berani mengganggu leluhur suci itu dalam pengasingan, jadi tidak ada cara untuk memverifikasi apakah ini benar. Bagaimanapun, yang perlu Anda khawatirkan hanyalah klon yang berada di Iron Sand Ridge, kata wanita dari keluarga Ye sambil tersenyum. Ekspresi Han Li sedikit mereda ketika dia berkata, begitu, itu membuat banyak hal lebih layak. Namun, saya hanya bisa membunuh klon leluhur suci di alam roh ketika ada rekan Daois lain yang membatasi gerakan klon. Jika tidak, saya tidak akan bisa menghentikannya sendirian. Saya secara alami menyadari hal itu, itulah sebabnya saya meminjam Heaven's Perebet dari salah satu teman terdekat saya sebelum berangkat dari alam roh. Ini adalah harta sekali pakai yang dapat menciptakan seluruh dunia kecil. Selama Anda dapat menunda klon leluhur suci sebentar,
saya akan dapat menggunakan harta karun itu untuk menjebaknya selama hampir setengah hari, yang akan menjadi lebih dari cukup waktu bagi kita untuk melarikan diri. Selama kita tidak mengungkapkan identitas kita sebagai manusia, aku yakin klon leluhur suci ini tidak akan mengejar kita karena darah roh sejati, kata wanita dari keluarga Ye dengan percaya diri. Sepertinya kamu benar-benar telah merencanakan ini untuk waktu yang sangat lama. Jika aku hanya perlu menghentikan klon leluhur suci untuk sementara waktu, maka itu aku masih mampu, jawab Han Li. Wanita dari keluarga Ye sangat gembira mendengar ini, dan senyumnya menjadi lebih jelas. Meskipun dia telah merencanakan ini sejak sebelum dia pergi dari alam roh, tidak mungkin dia bisa mendapatkan darah sejati Azurel Luan tanpa bantuan Han Li, itulah sebabnya dia bersedia menawarkan harga yang begitu mahal untuk merekrut dia. Setelah itu, keduanya mulai membahas rencana tertentu. Tak lama kemudian, garis kuning tiba-tiba muncul di tanah di kejauhan, diikuti oleh dataran luas yang perlahan muncul di kejauhan. Dataran tinggi itu membentang sejauh mata memandang. Han Li sedang bercakap-cakap dengan wanita dari keluarga Ye saat perahu terbang di atas bukit tertentu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, dan dia mengalihkan pandangannya keluar jendela. Apakah kamu menemukan sesuatu, Kakak Han? Wanita dari keluarga Ye bertanya saat dia juga melepaskan indera spiritualnya melalui area sekitarnya dengan hati-hati. Ada binatang iblis tingkat rendah yang menarik yang tersembunyi di dalam tanah di bawah. Ia mampu sepenuhnya mengintegrasikan dirinya dengan aura di sekitarnya, dan bahkan aku hampir gagal mendeteksinya, jawab Han Li dengan suara tenang. Oh, itu memang cukup menarik. Karena itu, kondisi di alam iblis Penatua jauh lebih buruk daripada di alam roh, jadi sebagian besar binatang iblis tingkat rendah memiliki beberapa kemampuan bawaan yang menyelamatkan jiwa di lengan bajunya. Jika tidak, mereka pasti sudah diburu hingga punah oleh binatang iblis bermutu tinggi, jawab wanita itu sambil tersenyum. Han Li hanya mengangguk dan tidak memberikan tanggapan. Pada titik ini, perahu sudah terbang di atas bukit kecil di bawah. Sekitar 15 menit kemudian, tanah di atas bukit tiba-tiba terbelah untuk menampakkan binatang iblis mirip landak yang berukuran sekitar 1 kaki. Makhluk itu memiliki paku abu-abu yang tajam di sekujur tubuhnya, serta beberapa antena yang sangat panjang di bagian atas kepalanya. Matanya yang melotot menatap tajam ke arah kapal terbang itu menghilang, dan tampaknya memiliki kecerdasan. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Di pegunungan yang berdekatan dengan dataran tinggi yang luas, ada sebuah kota kecil yang berukuran hampir 10 km yang dibangun di sepetak kecil dataran rendah. Tidak ada tembok di sekitar keduanya, hanya pagar kayu kuning simbolis. Ada seberkas cahaya yang sesekali terbang di atas kota, entah berangkat dari kota atau mendarat di alun-alun kecil di kota. Namun, ada beberapa platform tinggi yang didirikan di sudut kota, yang masing-masing tingginya lebih dari 100 kaki. Ada bendera hitam mengkilap raksasa yang berdiri di setiap platform, melepaskan ki hitam samar yang menyelimuti keseluruhan platform. Ada juga 5 penjaga jahat berdiri tanpa ekspresi di setiap peron, dan ada beberapa jalan berkelok-kelok di sekitar alun-alun, di kedua sisinya terdapat beberapa toko dan restoran yang dijalankan oleh penduduk kota. Puluhan ribu makhluk jahat masuk dan keluar dari gedung-gedung ini, dan tampaknya cukup hidup dan ramai. Di sebuah restoran sederhana di tepi alun-alun, ada 2 makhluk jahat duduk di meja dekat salah satu jendela, dan mereka sedang beristirahat dengan mata tertutup. Hanya ada guci anggur hijau dan 2 cangkir putih murni yang diletakkan di atas meja. Aroma yang kaya memancar dari anggur, dan menyerupai nektar merah, jelas menunjukkan bahwa itu adalah sejenis anggur premium yang langka. Seluruh tingkat restoran tampaknya telah dipesan oleh 2 makhluk jahat ini, sebagaimana dibuktikan tidak ada orang lain di sekitar. Mereka seharusnya segera datang, kan?
Seorang pria kekar dengan sepasang alis tebal dan beberapa kepang kecil di rambutnya tiba-tiba bertanya kepada temannya dengan sedikit ketidaksabaran di matanya. Rekannya adalah seorang pendeta Tao Parubaya, dan dia membuka matanya sebelum menjawab, menurut Tian Mo, target yang dicurigai kami muncul dari Gurun Illusion Hall sekitar sebulan yang lalu, tetapi mereka berpisah setelah itu, jadi kita hanya perlu mengurus mereka berdua. Menilai dari panjang perjalanan yang harus mereka tempuh untuk sampai ke sini, mereka seharusnya segera tiba. Kota Naga Bumi ini adalah satu-satunya tempat di area terdekat di mana seseorang dapat tinggal dan istirahat. Jika mereka datang ke arah ini, maka pasti akan berhenti di kota ini untuk sementara. Bagaimana jika mereka tidak perlu istirahat atau mengisi persediaan dan hanya terbang di atas kota ini? Bukankah kita akan menunggu selama ini sia-sia? Pria kekar mendengus dengan dingin. Hehe, yakinlah, Brother Luo. Ini adalah kota terdekat dengan Gurun Ilusi Hall di daerah ini. Jika mereka benar-benar target kita, maka akan menghabiskan beberapa dekade di Gurun Ilusi Hall sebelum ini, bagaimana mereka bisa tidak berhenti di tempat terdekat di mana mereka bisa mengisi persediaannya. Bahkan jika tidak perlu mengisi persediaan, mereka masih harus belajar tentang apa yang terjadi beberapa dekade terakhir, jadi pasti akan berhenti di sini, cendekiawan setengah baya meyakinkan dengan sikap percaya diri. Itu masuk akal, tapi aku masih tidak percaya padamu, kata pria kekar itu dengan memutar matanya. Oh, lalu bagaimana kalau kita bertaruh? Pendeta Daois itu bertanya sambil tersenyum. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Pria kekar itu bertanya saat ekspresi hati-hati muncul di wajahnya. Bagaimana kalau kita mempertaruhkan kompensasi yang telah dijanjikan kepada kita untuk pekerjaan ini? Jika bukan karena kompensasi besar yang ditawarkan kepada kita, kita tidak akan menunggu terlalu lama di sini, pendeta Daois itu terkekeh. Aku tidak akan membuat taruhan bodoh denganmu, Kakak Leng. Jika kamu mengubah ketentuan taruhan, mungkin aku akan tertarik, kata pria kekar itu sambil menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Lalu apa yang ingin kamu pertaruhkan? Tanya pendeta Tao. Bagaimana kalau kita bertaruh siapa yang akan mengalahkan target mereka lebih dulu? Pria kekar itu melamar. Hehe, kekuatanku jauh lebih rendah dari milikmu, jadi tidak perlu taruhan seperti itu, jawab pendeta Daois itu. Jangan terlalu cepat menolak, Kakak Leng, mungkin lawanku kebetulan jauh lebih kuat darimu, pria kekar itu mendesak sambil tersenyum. Saya hanya percaya pada diri saya sendiri, tidak pernah beruntung, jawab pendeta Tao. Kamu masih membosankan seperti biasa. Kamu tidak pernah mengambil risiko, di mana kesenangannya? Pria kekar itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa. Pendeta Tao tersenyum dan baru saja akan menjawab ketika matanya tiba-tiba menyala, dan dia segera mengarahkan pandangannya ke arah perahu terbang hitam yang perlahan turun ke alun-alun. Itu dia. Harta karun iblis yang terbang itu identik dengan gambar yang telah kami sediakan. Pria kekar itu segera melompat berdiri.